Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 150, Pizza topping Hermes. Kenapa kamu tidak melawan? Gali berbisik di dekat telinga. Ia masih memeluk wanita itu dan tidak memberinya celah untuk lepas. Aku pikir setelah puas memukuliku, Mbak Anggi akan memaafkanku, tapi ternyata sebaliknya. Kalau begitu, kenapa kamu diam saja di kantor polisi dan tidak memberitahu kalau kamu habis dianiaya? Ia sedikit menekan suara sebab amarah terasa akan meledak di kepala. Aku takut Mbak Anggi akan semakin marah dan tidak membiarkanku menemui Pio. Riana berucap pelan. Kala itu rasa sakit pada tubuhnya bukan lagi masalah berarti. Yang penting ia bisa segera kembali ke rumah sakit dan menemani putri kecilnya. Pio sendirian di rumah sakit tanpa siapapun. Aku meninggalkannya hanya untuk mencari bantuan. Saat melihat gelang Mbak Anggi, aku tidak memikirkan apapun lagi selain bagaimana supaya Pio cepat ditangani. Sesal menikam Gali semakin dalam. Ia bahkan dapat merasakan ngilu pada seluruh tulangnya saat membayangkan bagaimana tongkat pemukul baseball itu menghantam punggung Riana hingga meninggalkan lebam membiru. Maafkan aku, akhirnya hanya kalimat itu yang dapat terucap dari bibir Gali. Andai saja bisa, akan ia putar waktu dan kembali ke masa 5 tahun yang lalu. Akan ia perbaiki segalanya, mempercayai Riana dan tidak menghakiminya seperti orang-orang. Bukan salah kamu, aku ibunya, tapi tidak bisa menjalankan peran seorang ibu dengan baik. Aku bahkan tidak bisa memberi anakku makanan yang layak. Tidak, kamu ibu yang luar biasa. Membesarkan seorang anak sendirian itu tidak mudah. Mengusap ujung air mata, Gali segera melepas pelukan. Ayo ikut aku, kamu harus diperiksa. Tapi aku tidak apa-apa. Tidak apa-apa bagaimana? Punggung kamu lebam, bagaimana kalau ada tulang yang retak? Tapi aku sudah terlalu banyak merepotkan. Mas Gali membantu biaya pengobatan Pio saja. Aku sudah sangat berterima kasih. Hati Gali serasa diremas kuat-kuat mendengar ucapan Riana. Kecanggungan yang ditunjukkan Riana membuat mereka tampak seperti dua orang asing yang baru saling mengenal. Riana bahkan tidak berani menatap mata Gali sejak pertama kali bertemu setelah sekian tahun. Secara hukum aku masih suami kamu, tidak ada penolakan, ucap Gali tanpa bisa ditawar lagi. Ia menarik tangan wanita itu, namun saat telah berada di ambang pintu, langkah kakinya terhenti. Kenapa lagi? Tanya Gali, yang kesabarannya kian terkikis. Kalau Pio bangun dan mencari aku bagaimana? Aku akan minta perawat menjaganya. Tanpa memperdulikan penolakan Riana, Gali membawa wanita itu menuju loket pendaftaran pasien setelah sebelumnya meminta 2 orang perawat menjaga Pio selama mereka belum kembali. Dan setelah tiba di ruang tunggu pun, Gali kembali menunjukkan sikap posesif yang berlebihan. Ia harus berdiskusi panjang dengan seorang petugas sebab menolak jika Riana ditangani oleh dokter pria. Tolong diganti dulu pakaiannya dengan ini ya Bu, ucap seorang dokter wanita sambil menyerahkan pakaian tipis. Riana mengangguk saat menggerakkan tangan untuk membuka pakaiannya. Ia sedikit meringis. Rasa sakit benar-benar membatasi ruang geraknya. Tolong dibantu istri saya Pak, ucap sang dokter. Gali yang sedari tadi menunggu di dalam ruangan dengan tirai sebagai pembatas itu segera masuk. Kemudian mendekat ke arah Riana. Tidak apa-apa, sini aku bantu. Gali membantu melepas pakaian Riana secara perlahan untuk diganti dengan jubah khusus pasien. Dugaan Gali ternyata benar adanya. Lebam pada punggung Riana bukanlah sesuatu yang bisa dianggap sepele. Setelah melakukan pemeriksaan X-ray, terlihat keretakan tulang punggung di beberapa bagian. Hal yang membuat lelaki itu benar-benar kehilangan kesabaran. Tidak akan ia biarkan wanita kejam seperti Anggi lolos dari jeratan hukum. Selain menabrak Pio tanpa tanggung jawab, ia juga memukuli Riana.
Aku butuh seseorang pengacara handal, ucap Gali kepada Alpian yang dihubunginya melalui telepon. Alpian yang terkejut mendengar sang sepupu meminta seorang pengacara mengerutkan dahi. Pengacara untuk apa? Ceritanya panjang Al. Gali mendesakkan napas panjang. Ia pun memberitahu tentang semua yang terjadi tanpa menutupi hal sekecil apapun. Tentu saja semua kabar itu membuat Alpian terkejut, apalagi saat mengetahui Riana memiliki seorang anak perempuan berusia 4 tahunan. Baiklah, aku akan minta hubungi pengacara dan ke sana mengurus semuanya. Sekarang kamu fokus saja dengan Riana dan anak perempuannya. Terima kasih Al. Ngomong-ngomong, apa kamu yakin kalau anaknya Riana itu anakmu? Aku yakin sekali, tapi saat ini aku sedang menunggu hasil DNA. Aku diam-diam melakukan tes tanpa sepengetahuan Riana. Gali berbisik sambil melihat ke kanan dan ke kiri. Khawatir kalau Riana sampai mendengar pembicaraan mereka. Baguslah, kabari aku kalau kamu butuh bantuan sekecil apapun. Sekali lagi terima kasih Al. Ingat, ini rahasia, jangan sampai Mama tahu. Setidaknya sampai aku bisa rujuk dengan Riana. Baiklah, panggilan pun terputus. Alpian meletakkan ponsel dan menyandarkan tubuhnya di tempat tidur. Beberapa menit kemudian Aileen tampak keluar dari kamar mandi dengan jubah mandinya. Bagaimana? Tanya lelaki itu. Negatif Mas, ucapnya sambil memperlihatkan alas tes kehamilan yang baru ia gunakan. Dugaannya tentang kehamilan ketiga ternyata salah. Ya sudah, tidak apa-apa, kapan-kapan buat lagi, ucapnya menggoda. Aileen mengerucutkan bibir, suaminya itu selalu saja berencana menambah anak. Mungkin karena ia anak tunggal dan merasakan kesepian, sehingga ingin memiliki banyak anak. Tadi siapa yang telepon? Gali. Mata Aileen seketika membulat penuh. Bagaimana dengan Kak Riana? Alpian terdiam. Ia ragu untuk memberitahu Aileen, sebab mungkin ia akan sedih jika mendengar apa yang terjadi pada saudaranya itu. Riana baik-baik saja. Gali sedang berusaha untuk rujuk dengannya. Melihat raut sedih sang istri, Alpian bangkit dan memeluknya. Tetapi kemudian indera pendengarannya Alpian menangkap suara Bian yang sedang menangis di kamar sebelah. Pasti ribut sama kakaknya, ucap Alpian. Kamu ganti baju dulu biar aku yang lihat Bian. Tergesa-gesa ayah 3 anak itu keluar kamar menuju kamar sebelah. Benar saja, setibanya di sana Bian tampak sedang menangis dengan lantai kamar yang berantakan. Anak papa kenapa nangis? Kak Boy pa, Kak Boy Jehong jahat. Oh jahat. Papa pikir Jehong itu apa? Ia memilih berjongkok di hadapan anak perempuan berusia 5 tahunan yang gayanya menyerupai wanita sosialita itu. Memangnya Kak Boy jahat kenapa? Bian dikerjain pa, lihat itu. Jemari kecilnya menunjuk kotak di lantai berisi kantongan kresek hitam dengan tulisan merek ternama yang merupakan kesukaannya, Furla, Dior, dan beberapa merek lain. Alpian mengatupkan bibir menahan tawa. Wah, ide Kak Boy lumayan keren. Papa bisa hemat kalau begini. Bian maunya tas beneran pa, bukan kantongan kresek. Tapi ini juga ada tulisan mereknya tuh, tulisan Diornya gede lagi. Gak mau, pekik anak perempuan itu. Ya sudah, nanti papa beliin tas KW aja. Mau yang ori pa. Ya ampun, anak ini. Alpian kehabisan ide. Kalau papa traktir pisah aja gimana? Mau? Tangis Bian perlahan reda mendengar makanan kesukaannya. Bener ya pak, traktir Bian pizza yang banyak. Ya sayang, memang Bian mau pizza topping apa? Pizza topping Hermes pa. Sontak Alpian menepuk jidat. Ya Allah, anak gadisku ikut siapa? Perasaan mamanya nggak gini deh, ikut oma ini pasti. Kamu kenapa Aileen? Dari tadi mama lihat kamu sedih. Kamu habis ribut sama Alpian? Tanya Mama Penny sambil mengusap puncak kepala sang menantu. Aileen hanya menggeleng pelan. Sejak mengetahui Riana sudah ditemukan, ia tidak bisa tidur nyenyak. Selalu saja teringat akan kakaknya itu. Tidak apa-apa Ma, kalau tidak apa-apa kenapa kamu sedih? Pasti ada apa-apa kan? Kak Riana Ma, Mas Alpian bilang
Kak Gali sudah menemukannya. Senyum mengembang di wajah Mama Penny mendengar berita itu. Alhamdulillah, kalau Riana sudah ditemukan, kenapa kamu sedih? Aku mau bertemu dengannya, tapi Mas Alpian bilang belum saatnya. Ya sudah sayang, kamu tenang saja. Gali sudah menemukan Riana dan dia pasti tidak akan membiarkan Riana pergi lagi. Aileen hanya mengangguk pelan tanpa disadari dua wanita itu. Seorang sedari tadi berdiri terpaku mendengar pembicaraan mereka. Wanita parubaya itu menarik napas dalam-dalam. Apa? Gali sudah menemukan Riana? Nah, segitu dulu ya bab 150-nya. Makasih banyak buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Pokoknya makasih banyak kakak. Bye-bye.